adapt understanding. Kita ngerti banget sebenarnya kita lagi bahas apa itu di literatur review-nya, kita juga menyampaikan. Kemudian key konsep utama dalam topik kita itu kita ngerti banget ketika kita mengeksplor literatur review, terminologi tertentu. Jadi di situ tuh ada dua terminologi yang berbeda misalnya. Kemudian saya mencoba untuk membuat terminologi tertentu di dalam paper saya. Maaf, ini kok masih bocor deh. Oke. Kemudian di dalam literatur review itu kita bisa mengidentifikasi expertnya itu siapa aja. Gitu. Kan dalam topik tertentu yang sering nulis ini penulis A, B, C, D misalnya. Nah itu kita akhirnya bisa ngerti bahwa expertnya siapa aja. Dan dari situ kita bisa mengidentifikasi riset yang sudah dilakukan itu apa saja. Kemudian lebih jauh lagi kita bisa menemukan gap-nya. Karena kita bisa tahu yang sudah dilakukan apa. Jadi kita bisa tahu yang belum dilakukan apa. Kemudian dari situ juga kita bisa, oh ternyata topik saya itu lebih banyak dilakukan pakai survei misalnya. Oh ternyata topik saya lebih banyak dilakukan dengan interview. Jadi kita identify the main methodology. Dan kemudian akhirnya kita ngerti, oh posisi kita ternyata seperti ini. Posisi saya adalah bahwa saya memang pengen mengangkat topik ini, tapi saya akan ngambil dari angle yang berbeda. Saya akan ngambil dari angle pendekatan yang lebih ke kualitatif, for example. Gitu. Dan kemudian di situ kita juga bisa meyakinkan bahwa our work is very significant. Kerjaan kita atau topik kita itu sangat-sangat signifikan. Nah, ini gambaran-gambaran singkatnya bahwa kita dalam literatur review itu akan mencoba mengisi celah. Gitu. Kan kita sudah mengumpulkan banyak paper tuh, paper A, B, C, D. Nah, kalau dilihat dari situ itu selalu dempetan. Dempetan itu berdampingan, bahwa paper satu itu selalu ada hubungan dengan paper yang lain. Tidak berdiri sendiri. Nah, setelah kita bisa nata di situ, akhirnya kita bisa tahu bolongnya di mana. Gitu. Oh, bolongnya di situ. Ini bagian yang belum ada. Karena ternyata misalnya perilaku informasi diteliti sudah banyak banget. Meneliti tentang misalnya perpustakaan, meneliti tentang organisasi, meneliti tentang personal network sebagai bagian dari information behavior misalnya. Tapi kok information behavior bagian sosial media kok belum ada ya? Nah, ditata dulu, oh ternyata saya mau ngisi celah yang bagian sosial media misalnya. Jadi dari kita bisa memahami topik kita melalui literatur review, kita bisa tahu mana yang belum ada. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Jadi sebenarnya kita sudah paham nih literatur review itu seperti apa, paper, kajian gitu loh. Sebenarnya kita tahu gitu loh. Cuma tantangan kita adalah kita tahu nih gitu loh bahwa ada satu paper misalnya, paper kedua, kemudian paper ketiga, harus saya ulang coba, paper ketiga kita tahu banget gitu. Kemudian paper keempat, tapi kemudian teman-teman tidak bisa atau masih belum pas untuk bisa membuatnya menjadi utuh, masih potong gitu. Nah, gimana caranya membuat ini jadi utuh? Karena tadinya begini tidak utuh, kemudian kita kasih penghubung-penghubung, dianalisa secara kritikal dan kemudian jadi utuh. Gitu. Itu idealnya seperti itu. Tapi kenyataan yang terjadi bahwa kita ya begini, kita tahu bagian ini, tapi kita naruhnya sembarangan. Nggak ada hubungannya dengan yang lain, paragraf satu dengan yang lain tidak ada hubungannya, jadilah artinya seperti ini. Bentuknya seperti ini. So we have to be very careful. Jadi without establishing the state of previous research, tanpa kita mengetahui previous research-nya kayak apa, itu kita nggak ngerti. Gitu. Yang baru seperti apa. Itu intinya. Kalau kita melihat ini sebuah bangunan yang utuh misalnya, dan kemudian kita akan membuat satu bangunan yang ada di tengah itu. Kita pasti akan tahu dasarnya seperti apa, karena nggak mungkin berdiri sendiri. Oh, ternyata sudah ada satu dasar atau orang lain atau karya lain yang sudah mencoba untuk membuat seperti ini, membuat topik ini. Oh, ternyata ada lagi. Berarti ini jadi dasar punya saya. Oh, ternyata saya akan membuat yang di tengah, yang nantinya bagian saya itu gitu loh, akan dijadikan dasar untuk orang lain, dan kemudian akan dijadikan dasar penelitian selanjutnya. Jadi intinya tidak ada penelitian yang tidak didasari oleh penelitian sebelumnya.
Tidak bisa kita mengklaim penelitian saya itu paling baru di dunia, tidak pernah ada orang lain di dunia ini yang pernah meneliti. No, I don't think so. Jadi kita juga harus hati-hati ya mengklaim sesuatu. Oke. Ini kesimpulannya, literatur review itu bukan clipping. Jadi ada paper menurut anu gitu, menurut itu gitu, menurut ini, menurut sini gitu. Itu kalau dijajarkan saja itu kayak clipping gitu. Tapi kita harus ambil bagian gimana caranya itu connected each other, dan kemudian kita rangkum menjadi satu sesuai dengan tujuan kita. Dan kemudian di situ ada banyak konsep, di situ ada justifikasi yang secara objektif. Ternyata dari paper itu saya menjustifikasi, saya menganalisa seperti ini objektif sekali sesuai dengan pikiran kita, dan kemudian itu muncul gap-nya. Dan setelah kita muncul gap-nya, itu kita tahu, hey, where is our position? Posisi kita di mana? Dari situ kita posisinya di sini, gitu misalnya. Atau bukan di situ kok, posisinya di pojok sana. Gitu. Di antara paper-paper itu, oh posisi kita di sini. Gitu. Oh posisi kita di sini. Jadi kita menentukan dari di antara hutan belantara paper itu posisi kita di mana. Gitu ya. Oke. Intinya sih, the more you read, the more you say, oh really gitu. Kok bisa ya gitu. Saya kok nggak tahu ini, kok nggak tahu itu, kok nggak tahu ini. Gitu. Jadi intinya keep reading. Oke, tipenya banyak gitu. Ada traditional review, ada systematic atau clustering, ada systematic literature review, ada tertiary study. Ini nggak akan kita bahas terlalu panjang karena waktunya juga mepet sekali. Jadi how to organize this one? Jadi ada literature review yang diorganize dengan by time, chronological. Saya akan menganalisa paper-paper dari tahun 2000, 2005, 2010, 2025 misalnya nanti. Jadi per 5 tahun akan direview. This is chronological by time. Atau based on thematic. Dari tema-tema tertentu yang kita ciptakan. Gitu. Atau dari metodologinya. Jadi topik saya itu akan saya review berdasarkan metodologi. Yang membahas survei ABCD, yang membahas interview ABCD, saya akan review organize dengan itu. Atau berdasarkan topik ini, ada 4 atau 5 theoretical approach yang sudah dilakukan oleh banyak peneliti. Saya akan membahas dari teori A, teori B, teori C, teori D berdasarkan topik itu. Jadi macam-macam. Yang paling bagus yang mana? It depends, tergantung teman-teman semua. Intinya bahwa yang penting runtut, saya ingatkan lagi. Jadi mulai dari introduction, kemudian intinya apa, kemudian simpulkan itu hasil analisanya seperti apa. Jadi ketika kita runtut, pikiran kita juga jadi lebih sistematis. Gitu. Oke, now let's move to the data collection section. Ini juga sangat-sangat menantang sekali. Every section itu sangat menantang. Jadi kita tahu dulu tujuan risetnya kayak apa. Tulis dulu, riset ini bertujuan untuk bla bla bla. Pendekatannya seperti apa. Caranya ngambil data seperti apa. Partisipannya siapa aja. Kemudian selection criteria seperti apa. Kok bisa kalian menentukan kriterianya seperti itu? Kok bisa pustakawan DIY aja yang umurnya 25 tahun, kenapa ya? Misalnya gitu. Kemudian how to analyze the data, caranya kayak gimana menganalisa data itu. Dan kemudian check and recheck validity. Ini memang tujuannya adalah biar bisa direplika oleh pembaca. Tulislah detail dari cara kita mengambil data agar orang lain atau peneliti lain bisa meniru atau imitate atau mereplika apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi jangan menulis yang waktunya masih kurang 3 menit. Oke, siap. Ini akan cepat sekali nih. Intinya bahwa referensinya harus valid dan laporkan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Gitu. Ini ada satu contoh yang mungkin saya singkat aja. Ada section metodologi penelitian yang tanpa referensi sama sekali. Oh, ini saya agak sedikit surprise, tapi terbit aja. Ya sudahlah. Kemudian kita akan masuk ke 2 sesi terakhir, discussion. Discussion itu mau digabung atau dipisah dengan result ya. It depends, tergantung lagi. Kita mau mengorganisasinya seperti apa. Boleh dipisah dan boleh digabung, tergantung. Nah, yang paling agak sedikit saya akan tekankan di sini adalah bahwa ada etika dalam riset yang harus kita junjung. Menampilkan nama di dalam presentasi hasil itu tidak sesuai dengan etik di dalam riset. Jadi saya pengen menyampaikan bahwa ini bukan saya yang mau, tetapi memang aturan dari riset itu tidak membuat partisipan itu teridentifikasi secara jelas secara nama. Jadi
kita bisa membuatnya secara anonim atau secara pseudonim. Pseudonim itu nama samaran, gitu ya. Karena kalau ini berdasarkan Australian Code of the Responsible Conduct of Research, itu all records atau partisipan itu will be individually non-identifiable. Tidak boleh partisipan itu teridentifikasi dengan sangat jelas, gitu. Jadi mungkin teman-teman next tidak menuliskan nama ini ya, walaupun mungkin secara persetujuan nggak apa-apa. Gitu. Oke, kemudian discussion ini yang menantang sekali sebelum kita tutup. Metode yang dilakukan itu apa? Kita terangkan hasil penting kita apa, hasil riset menjawab pertanyaan penelitian atau tidak, mendukung hipotesis atau tidak, atau faktor yang mempengaruhi itu apa? Kekuatan riset kita tuh di mana? Riset lain itu bicara apa? Mendukung atau bertentangan dengan temuan kita. Kemudian faktor lain yang menyebabkan mungkin temuannya berbeda dengan temuan lain di tempat kita apa ya? Kemudian keterbatasan kita di limitasi di studi ini apa? Ini kita how to translate atau how to interpret the result itu tergantung bagaimana cara kita menginterpretasi hasil. Itu masing-masing peneliti punya keahlian yang berbeda-beda. Hasil yang sama diberikan kepada saya, kemudian peneliti lainnya, itu akan berbeda sekali cara saya melihatnya. Jadi di sini bagian yang sebenarnya penting mengasah atau who we are as a researcher. Kita siapa sih sebagai seorang researcher? Ini hasil yang mungkin tidak terlalu ideal karena tidak menghasilkan riset ini. Nanti sebenarnya bagian ini ada di dalam mungkin bagian depan atau bagian lain gitu ya, tidak di bagian situ. Ini contoh saja. Dan kemudian yang terakhir adalah conclusion. Tulis kembali topik penelitian ini, di rephrase, poin-poin utamanya itu apa, nyatakan hasil yang signifikan itu seperti apa, dan kemudian simpulkan lagi secara singkat. Di dalam kesimpulan atau di dalam penutup itu tidak ada referensi lagi, karena itu sudah merupakan hasil dari rangkuman kita. Tanpa ada data lagi, kalaupun ada hanya sekilas, misalnya prosentasenya berapa persen itu boleh, tapi tidak ada data detail lagi di dalam penutup. Kemudian kita tutup dengan appendix. Di appendix itu banyak, ada interview question, survey question yang bisa ditaruh di situ, dan kemudian ethics document kalau memang penelitian kita terdaftar di dalam dari atau dapat persetujuan dari ethics committee. Reference list jangan sampai lupa, konsistensi dengan style. Formal style di dalam bidang kita adalah APA style. Saya akan sangat menyarankan untuk menggunakan reference software, karena itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa mengkontrol, gitu ya. Dan ini adalah salah satu contoh terbitan tahun 2015 yang referensinya hanya 3, tapi ini terbit, dan referensi 3 ini pun tidak pernah mendekati 2015, 2002, 2007, dan 2006. Jadi apakah tidak ada pembahasan lain 2014 misalnya? So we have to be very careful. Tidak cukup 3 saja, karena kita perlu memberikan perspektif yang bagus, karena kita memang biasnya tinggi, ya. Oke, setelah selesai semuanya, second reader itu memang pasti, mau siapapun, mau profesor siapapun, mau orang itu sebaiknya ada second reader-nya. Karena kita terlalu mendalami apa yang kita tulis, jadi kita harus meminta orang lain untuk membaca ulangnya agar bisa ngerti salahnya di mana atau yang belum bisa dipahami di mana. Oke, yang terakhir, ceritakan dengan utuh. Ini seperti storytelling, cerita itu dari awal sampai akhir, yang dari awal sampai akhir itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Jadi ceritanya utuh, tidak sendiri-sendiri. Karena ini memang perlu latihan khusus. Saya suka sekali dengan Albert Einstein. If you cannot explain or write it simply, you don't understand it well enough. Kalau kita tidak bisa menyampaikannya atau menulisnya dengan simple, berarti kita sebenarnya belum mengerti. Gitu. Ini kata Albert Einstein. Mungkin itu dulu. Saya tahu ini sangat cepat sekali, dan nanti kita akan bahas di diskusi.